Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang malam ini alhamdulillah kembali kita bertemu di kelas online 80 hadis pilihan. Insyaallah bersama kita Ustaz Rahmat Hidayat. Salawat dan salam pada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, kita nanti akan berikan sesi tanya jawab bisa dilakukan kajian kita berikan kesempatan. Jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu jalannya kajian. Baik, mari kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, silakan. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقل رب زدني علما. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Al-Ikhwan, pengurus Malik, pengurus Yayasan Al-Ikhwan Ruya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada malam hari ini dalam rangka mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah cucuran rahmat. Ini alhamdulillah kita insya Allah bertemu lagi di malam Ahad. Insya Allah di bulan Muharram, yaitu bulannya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka pada bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan yang sangat dicintai Allah untuk mengamalkan ibadah puasa. Semoga kita bisa mengamalkan ibadah puasa sunnah Senin Kamis misalnya, atau Ayyamul Bid, atau nanti ada puasa namanya puasa Tasu'a 9 Muharram, atau puasa Ashura 10. Maka ini bulan yang mulia, bulan yang Masya Allah, yang semoga kita dikuatkan untuk mengamalkan ibadah puasa di dalamnya. Suara Anda terdengar? Terdengar Ustaz, insyaallah. Aman, insyaallah aman. Baik. Hari ini kita akan membahas hadis ke 24 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita akan baca hadisnya. Keutamaan surat Al-Mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Suratul Mulk. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang mengandung 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi pemiliknya. Atau yang dimaksud adalah penghafalnya, pembacanya, pengamalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Baik. Jadi hadisnya adalah atau temanya adalah mengenai keutamaan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk mungkin sudah sangat umum, sudah sangat sering kita mendengar, atau mungkin kita juga membaca surat Al-Mulk yang diawali dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa itu artinya Tabarakalladzi biyadihil mulk? yakni Allah Maha Suci Maha Agung. Tabarak, Allah Maha Suci Maha Agung. Alladzi, yang mana biyadihi, di tangannya atau di genggamannya, al-mulk, kekuasaan. yakni segala kekuasaan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk ini isinya mengenai beberapa hal penting, yaitu yang pertama mengenai penciptaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan menciptakan mereka yang paling baik amalannya. Kemudian Allah menceritakan setelahnya mengenai penciptaan langit, penciptaan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang penciptaan bintang-bintang di langit, bahwa bintang-bintang tersebut berfungsi untuk menghalangi para syaitan dan jin mengambil berita-berita di langit atau rahasia-rahasia yang terjadi percakapan di langit. Jadi itulah bagian pertama dari surat Al-Mulk, menggambarkan bahwa Allah adalah sang pencipta. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Langit yang berlapis-lapis diciptakan oleh Allah. Malam ini kita melihat ke langit ada putih-putih cahaya. Itu yang disebut dengan bintang-bintang dan planet-planet. Itu semua ciptaan Allah. Kita diperintah apakah ada cacat dalam penciptaan Allah? Tidak, justru kita mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Jadi pada bagian yang pertama surat Al-Mulk ini mengajak kepada kita untuk
mengakui Allah sebagai Tuhan kita Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta ini dan tentu menciptakan kita isi dari alam semesta ini. Dari sini sangat jelas bahwa Al-Quran ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu yang mulia. Bahwa Nabi SAW tinggal di sebuah gurun, pedalaman, di sebuah kota yang tidak modern, tidak ada ilmu pengetahuan, para penduduknya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, jauh dari pendidikan. Saat itu di tengah-tengah ketidakmengertian tentang ilmu pengetahuan, tiba-tiba ada keluar perkataan dari Nabi SAW mengenai langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu yang indah, bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai peluru buat syaitan-syaitan yang ingin mencuri rahasia langit. Nah, ini berita informasi tentang langit ini keluar dari seorang yang tinggal di dalam pedalaman yang sangat terbelakang. Ini menandakan bahwa ini bukanlah perkataan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa ini adalah wahyu. Nabi bercerita tentang langit, Nabi bercerita tentang awan, Nabi bercerita tentang langit, tentang matahari, tentang bulan, bercerita juga tentang hujan, tentang pegunungan, tentang bumi yang kita tinggali. Kemudian di dalam bumi tersimpan air, ada disebutkan. Kemudian di dalam bumi tersimpan emas, disebutkan. Kemudian berbicara tentang besi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi untuk manfaat bagi manusia. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang logam, Nabi SAW menceritakan tentang benih-benih, tentang tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, membicarakan tentang waktu, ada waktu fajar, ada waktu siang, ada waktu duha, ada waktu subuh, ada waktu malam, wal fajr, wal duha, wal nahar, wal layli idza saja, waktu wal asr, tentang waktu asr. Ini dibincangkan oleh Nabi SAW. Ada juga tentang binatang, tentang al-ankabut, laba-laba. Ada juga tentang semut, an-naml. Juga ada binatang tentang al-ibil. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan seterusnya. Kemudian Nabi juga berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh seluruh manusia, yaitu tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, apabila matahari telah redup, hilang cahayanya, dan bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu sujjarat, keluar api dari dalam lautan. Ini berita-berita seperti ini nggak mungkin keluar dari seseorang yang tumbuh kembang di sebuah peradaban yang sangat terbelakang di kota Makkah saat itu. Terbelakang dari sisi duniawi, tidak maju secara dunia, tidak maju secara agama. Agamanya syirik, tidak maju secara sosial, tidak maju, terbelakang. Tapi kok keluar perkataan-perkataan yang mulia, melebihi batas kemampuan penduduk Makkah saat itu, batas keilmuan penduduk Makkah, batas wawasan penduduk Makkah. Ini menandakan bahwa yang keluar dari Nabi SAW, al-ummi, yang buta huruf saat itu, yang tidak dapat menulis, tidak dapat membaca, yang keluar berupa mutiara-mutiara kata yang Masya Allah, memiliki atau berisi ilmu pengetahuan Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang ada dalam surat Tabarak, ini jelas adalah juga firman Allah, menjelaskan di awal surat ini dengan kalimat Tabarak, Maha Suci, Maha Agung. Tabarak artinya Subhana atau Ta'azzama, Maha Suci atau Maha Agung. Allah Azza wa Jalla biyadihil mulk, yang di tangannya ada kerajaan. Subhanallah, kerajaan yang sesungguhnya milik Allah. Begitulah ayat yang bagian atas, bagian pertama, berbicara tentang kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian bagian yang berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Dari ayat ini terus ke bawah, ini adalah cerita tentang akhirat.
telah diceritakan tentang Allah yang menciptakan alam semesta ini, kemudian pindah beritanya kepada akhirat, mengenai akhirat, bahwa kalian telah menyaksikan ciptaan Allah yang kasat mata. Dunia, ada langit kelihatan, ada bintang-bintang, kalian saksikan, itu ciptaan Allah. Ketahuilah bahwa yang menciptakan langit ini, yang menciptakan bintang-bintang ini, yang menjadikan siang dan malam ini memiliki sebuah azab, memiliki sebuah tempat yang disebut dengan neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kafir. Ya, di sini ceritakan bagaimana penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan orang-orang kafir ketika mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, ketika dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka, ada terdengar tanya dulu oleh penghuninya, oleh penjaganya, oleh malaikat Ridwan. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir? Apakah belum datang kepada kalian peringatan? Subhanallah. Saking teliti pemeriksaan Allah Azza wa Jalla, saking telitinya hukum Allah, saking tidak ada kezaliman di sisi Allah, sampai ahli neraka pun sebelum masuk ada pertanyaan. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Nadhir yang memberikan kalian nasihat tentang agama para rasul atau para nabi, atau yang meneruskan nabi dan rasul, yakni orang-orang saleh, orang-orang yang mengajak, seru, menyeru kepada kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang menyeru kepada ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang disebut pewaris rasul, yaitu para ulama. Tidaklah datang kepada kalian peringatan itu. Tubi-tubi, celaka, na'udzubillah, bencana yang membuat kalian itu tidak berdaya. Alam ya'tikum nadhir? Tidakkah kalian sadar juga dengan bencana itu? Atau wafatnya manusia di sekeliling kalian, orang tua, ayah kalian meninggal, ibu kalian meninggal, abang meninggal, adik meninggal, suami meninggal, istri meninggal, manusia tetangga meninggal, meninggalnya mereka, kematian mereka, apakah tidak jadi peringatan kepadamu bahwa engkau pun akan mati? Alam ya'tikum nadhir? Atau masa tua yang melemahkan, kalian sudah tidak sanggup kuat lagi seperti dulu, Allah jadikan lemah lagi. Tidakkah kalian mengingat itu? Semua adalah peringatan untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui kelemahan kalian, bahwa kalian adalah makhluk diciptakan oleh Allah SWT. Itu ditanya dulu, alam ya'tikum nadhir? Di sini simpel pertanyaan nadhir, tidakkah datang pada kalian nadhir? Nah, apa makna nadhir? Peringatan tadi disebutkan, beberapa macam peringatan. Dia dapat peringatan dalam mimpi itu. Nah, ketika dijawab, mereka menjawab, qalu bala, ya, telah datang kepada kami nadhir. Sudah ada peringatan, orang yang menasihati ada. Musibah bertubi-tubi. Juga orang-orang wafat di sekeliling kami juga jadi peringatan bagi kami. Semua rasa sakit yang lemah yang kami alami masa tua pun jadi peringatan. Semua peringatan. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, telah datang kepada kami peringatan. Nah, tapi mereka tidak menghiraukannya, maka barulah kemudian dimasukkan oleh malaikat Ridwan ke dalam neraka setelah mereka mengakui bahwa mereka telah kedatangan peringatan. Begitulah kemudian di situ ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang saleh. Setelah menjelaskan orang yang kafir, dia akan masuk neraka, mereka akan menyesal. Mereka akan mengatakan, qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Tapi mereka tidak menerima, maka mereka masuk neraka. Kemudian dijelaskan setelahnya, setelah menjelaskan orang-orang kafir, berarti ada berita tentang neraka. Pertama, berita tentang kasat mata, penciptaan langit. Kedua, berita tentang neraka azab, ancaman. Yang mana ancaman ini adalah neraka.
Kemudian berikutnya adalah berita tentang amal orang-orang yang saleh, yang baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendirian. Takut kepada Allah di dalam saat manusia tidak ada. Ketika manusia ramai, kita bertakwa, kita malu, kita takut kepada Allah, biasa. Tapi apabila seseorang itu takut kepada Allah, takut mencuri, takut menipu, takut berbuat dusta, takut bermaksiat di dalam kesendirian. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Meyakini, mentaati Allah, meyakini surga, meyakini neraka, meyakini ada penglihatan Allah, maka dia takut bermaksiat dalam kesendirian. Lahum maghfirah, baginya ampunan, wa ajrun kabir yakni surga, baginya surga. Ya. Nah, ini diceritakan tentang surga, diceritakan tentang mereka akan masuk ke dalam surga, disebut dengan ajrun kabir, pahala yang besar. Kemudian bagian berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang langit. Setelah menjelaskan tentang langit kembali, kemudian Allah menjelaskan lagi tentang walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir, menjelaskan tentang orang-orang kafir yang mereka itu melakukan kekufuran, yakni menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya di bagian akhir Allah menjelaskan bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rizki adalah zuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Seandainya Allah menahan rizki manusia, siapa yang akan memberikan kepada manusia rizki? Tidak. Jadi rizki kita ini dipegang, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan, menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi hamba. Jadi ini kurang lebih isi tentang surat Al-Mulk. Ya, diakhiri dengan kabar kiamat, tentang kabar hari akhir, kabar orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi intinya adalah mengenai alam yang kita lihat, langit, kemudian tentang kabar orang yang di neraka, lebih banyak di sini kabar orang yang masuk ke neraka, kemudian juga mengenai rizki. Sebagian ada menjelaskan tentang kabar orang yang akan diberikan oleh Allah ganjaran ampunan dan surga. Ini dapat menambahkan keimanan kita, kan gitu. Harusnya ayat ini dapat menggerakkan hati kita, menjadi kita lebih khawatir kepada Allah. Kalau berdosa langsung istighfar, apalagi kalau tahu ayat, memahami ayat Al-Quran, atau seperti ayat surat Al-Mulk aja misalnya. Kita pahami, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut yang paling mulia itu adalah tadi, ketika kita bermaksiat dalam kesendirian, kemudian kita langsung bertaubat, maka itu rasa takut yang paling mulia. Lebih mulia lagi apabila ketika dalam kesendirian kita mampu untuk berbuat maksiat, kemudian kita menahan diri, astagfirullah, Allah melihat. Astagfirullah, Allah melihat. Maka saat itu adalah sebuah rasa ya. Nah, ketika muncul syahwat maksiat bersendiri, oh saya tipu saja, saya rubah saja, oh saya menyamar, saya tidak akan memperlihatkan muka saya kepada orang lain, saya tutup. Nah, saat dia takut, ingat bahwa Allah akan melihat dia, maka dia adalah sebuah tingkat keimanan yang Masya Allah. Ya, dia malu kepada Allah. Orang lain tidak tahu, tapi dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ke sana kita sebagai muslim. Nah, setelah kita memahami surat Al-Mulk, kurang lebih seperti itu isinya. Kemudian ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membaca surat Al-Mulk, membaca dan mengamalkan. Jadi tidak harus menghafal, ya.
Tidak harus menghafal, tapi membaca dan mengamalkan. Berapa ayatnya? 30. 30 ini bisa dipecah-pecah. Bisa dibagi-bagi. Jadi bagi yang ingin menghafal, dibagi-bagi, dipotong. Dipotong dulu cerita tentang penciptaan langit, dipotong cerita tentang orang yang di neraka, kemudian cerita tentang orang yang amal surga, kemudian tentang langit kembali, kemudian tentang orang yang kafir lagi, kemudian tentang rizki, kemudian tentang orang yang kafir lagi, kemudian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya dibagi. Biasanya kalau dibagi-bagi, insya Allah mudah menghafal. Nah, barang siapa yang menghafal, tentu masya Allah, ini kemuliaan, ya, karena Al-Quran itu sebenarnya kaum muslimin, Al-Quran itu adanya di hati kita. Karena Al-Quran itu tidak sekedar IQ menghafal, mengingat, tidak, tapi dia adalah hadiah dari Allah, dimasukkan ke dalam hati hamba-hambanya, disimpan oleh Allah fis sudur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa basah terkena air dan tidak bisa terhapus dengan air karena dia bukan tinta. Al-Quran itu adalah mahfuz fis sudur, tersimpan rapih di dalam hati para orang-orang yang Allah pilih untuk menyimpan Al-Quran dalam hati mereka. Itu disebut dengan al-huffaz, para huffaz di hati. Di barang siapa yang menghafal Quran hanya berlandaskan IQ, gampang lupa. Tapi barang siapa yang memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan Al-Quran ke dalam hatiku. Karena Al-Quran begitu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan masukkan kepadamu, wahai Muhammad, kami sampaikan sebuah firman yang berat, yang kukuh, yang berat. Ya, apa itu Al-Quran Al-Karim? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kepadamu, wahai Muhammad. Di mana? Di dadamu. Di dadamu. Ya, di dada kita. Jibril yang menurunkan. Man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran dalam hatimu. Nazzalahu ala qalbik. Jibril yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatimu. Yani Al-Quran fis sudur. Jadi barang siapa yang bisa menghafal, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia belum bisa menghafalnya, dibaca. Tapi dia boleh berdoa kepada ya Allah, masukkan Al-Quran ke dalam hatiku. Masukkan surat Al-Mulk ke dalam hatiku. Maksudnya, jadikan aku hafal dengannya. Kalau sudah hafal, dibaca. Kapan dibacanya? Boleh kapan saja. Tapi anjurannya adalah malam. Ya, anjurannya malam. Tapi boleh kapan saja. Kita mengimani, kita harus mengimani isi. Tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang apa? Penciptaan langit dan bumi, tentang surga neraka, tentang akibat orang-orang kafir, tentang Allah pemberi rezeki. Kita yakini isinya dan kita menerima, kita amalkan. Kita amalkan, mengamalkan surat Al-Mulk ini dengan keyakinan. Jadi ada beberapa surat yang diamalkan dengan praktek, seperti surat tentang wudu dengan praktek, surat tentang tawaf, lit-taifina wal-akifin, tawaf, dan orang yang i'tikaf, itu dengan amal. Tapi ada, dan kebanyakan dalam Al-Quran ini cara mengamalkannya bil qalb, dengan hati. Karena pernah sampaikan di majelis ini juga, bahwa kita membaca Quran itu harusnya imbas atau hasil dari telaah kita terhadap ayat Al-Quran adalah kemantapan iman, kekuatan keyakinan. Rohani hati kita, untuk iman kita. Dibaca semakin beriman, semakin kuat. Nanti hadis-hadis Nabi barulah amalan, seperti yang kita pelajari. Hadis-hadis Nabi amalan. Lihat ini. Di hadapan kita amalan. Apa amalannya? Membaca surat Al-Mulk. Untuk meningkatkan keimanannya,
fahami surat Al-Mulk. Ya, jadi kalau tadabbur, memahami ayat Al-Quran, mayoritas isinya adalah menambah keimanan. Sedangkan hadis-hadis Nabi, mayoritas isinya adalah pengamalan dalam keseharian kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk 30 ayat, sedikit ayatnya 30, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk akan datang kepada Allah, meminta kepada Allah ampunan, begitu. Ya Allah fulan membacaku. Jadi mau dihafal silahkan ya, yang mau menghafal. Mau dibikinin kotak hafalan, kalau mau dibikinin ntar Anda bikinin, ntar Anda kirim Nurhedi, ntar ada setorannya. Khusus Al-Mulk aja. Baik, sekarang kita lihat faedahnya. Bismillah, ini faedahnya sangat singkat. Kalau perawinya Abu Hurairah ya, sudah kita kenal, jadi tidak perlu dibahas. Langsung faedah. Faedah hadis ini menunjukkan sebagian keutamaan surat Al-Mulk. Sebagian. Kenapa sebagian? Karena ini ada hadis lain bahwa menjelaskan bahwa surat Al-Mulk ini menjadi penangkal azab kubur. Penangkal azab kubur. Para siapa yang suka membacanya surat Al-Mulk, maka dia juga akan menyelamatkan manusia dari azab kubur. Masya Allah. Disebut dengan Al-Mani'ah. Subhanallah, ya mudah-mudahan kita dikuatkan untuk membaca. Kemudian surat ini hanya akan memberi syafaat bagi pembacanya. Nah, dan pengamalannya. Ya, jadi pembaca dan pengamalan kandungan. Pengamalannya gimana? Ini karena kalau untuk melihat pengamalannya di sini, sekali lagi pengamalannya lebih banyak kepada keyakinan. Al-yaqin. Ya, pengamalan kandungan hukumnya serta mentaati Allah dan Rasulullah dengan cinta dan ikhlas. Jadi tidak mesti hafal. Kalau hafal, alhamdulillah. Yang ketiga, hadis ini menganjurkan untuk memperhatikan surat yang berkah ini dengan mempelajarinya, memahaminya serta mengamalkannya. Ya, silakan diperhatikan, dilihat maknanya, ditadabburi maknanya. Subhanallah. Dan untuk memahami makna Al-Quran itu memang harusnya per tema. Insya Allah di beberapa tafsiran buku terjemahan Al-Quran sudah dipisah-pisah. Tema A, tema B, tema C. Jadi tidak hanya terjemah. Inilah surat Al-Mulk. Jadi apa yang bisa kita petik pada hari ini adalah yang mampu menghafalkan. Jangan berbangga dengan IQ dalam menghafal, tapi mintalah kepada Allah agar surat ini dimasukkan ke dalam benak hati kita, di dalam qalbu kita. Karena Al-Quran sesungguhnya dijadikan oleh Allah tempat penyimpanannya di hati orang-orang yang Allah pilih. Masya Allah. Kalau mungkin kita tidak terpilih, ya Allah, mudah-mudahan keturunan anak saya terpilih, anak kita terpilih, atau keturunan kita terpilih. Entah keturunan yang seberapa. Ya, kita minta ada dari diri kita, keluarga kita, ya, atau saudara kita yang menjadi penyimpan Al-Quran di dalam hati. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa ayat atau surat ini secara khusus akan menjadi syafaat bagi kita. Seluruh Al-Quran, seluruhnya syafaat. Menjauhkan dari azab kubur. Demikian hadis kita malam hari ini. Semoga insya Allah bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam. Dari Ibu Siti Sadiah. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, karena saat ini lagi di Garut, sinyalnya sering terputus, ada gangguan. Begini Ustadz, apakah benar dalam Al-Quran ada ayat yang diturunkan dalam bentuk pertanyaan? Maksudnya dijadikan sebagai penutup dari sebuah surah, dan itu hanya ada 2 surah dalam Al-Quran yang diakhiri dengan
ayat dalam bentuk istifham. Yang kedua surat Al-Mursalat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Pertanyaan dari Ibu Siti ya. Ya. Dengan pertanyaan pertama surat Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Betul ini pertanyaan. Surat Al-Mursalat, wailu yawma idzil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Juga betul ini pertanyaan. Apakah ada surat yang lain ataukah hanya ini? Wallahu alam. Apakah surat lain ada seperti ini yang di akhir? Wallahu alam. Ada beberapa surat juga pertanyaan tapi tidak begitu akhir, seperti surat An-Nazi'at ya. An-Nazi'at itu juga pertanyaan. Yas'aluna ayyan yas'aluna 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sini juga ada pertanyaan yas'alunaka 'anis sa'ah di akhir. Jadi artinya iya atau tidaknya wallahu a'lam. Yang jelas hal ini intinya ini faedah dari pertanyaan ini apa yang mau disampaikan. Kalau memang iya, kemudian apa yang ingin disampaikan? Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan kembali dari kolom pertanyaan dari Bapak Iwan Wahyudi. Assalamualaikum Ustadz. Kan banyak nih surat yang dibaca sebelum tidur. Ada Al-Falaq, ada An-Nas. Salat sunnah 2 rakaat. Lumayan juga ya Ustadz. Yang prioritas yang mana? Syukur. Nah, baik. Kemudian sebentar, tadi untuk pertanyaan ayat yang terakhir, ayat terakhir berbentuk pertanyaan juga ada di sini, surat At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling bijaksana? Itu juga pertanyaan. Jadi sepertinya tidak hanya dua, bahwa surat yang diakhiri dengan pertanyaan. Baik, Allah fikum. Kemudian surat yang dibaca sebelum tidur, yang pertama bisa dibaca adalah ayat kursi. Sudah hafal ya? Yang kedua yang dibaca adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang ketiga yang dibaca adalah silahkan Al-Mulk. Cuman begini, perlu diperhatikan. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yang berbunyi Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Ayat ini dibaca bukan sebelum tidur, dibaca di malam hari. Tolong bedakan, dibaca di malam hari. Kemudian surat Al-Mulk juga bukan dibaca sebelum tidur, dibaca di malam hari. Yang dibaca sebelum tidur adalah ayat kursi dan 3 qul. Bisa difahami tidak? Nah, kapan itu malam? Bisa dimulai ba'dal maghrib sampai sebelum tidur. Mau baca surat Al-Mulk ba'dal Amanar Rasul, mau baca ba'dal maghrib silahkan, ba'dal isya silahkan. Tidak mesti semua ditumpuk di sebelum tidur. Baik, tidak mesti ditumpuk sebelum tidur. Seandainya kita mau tumpuk sebelum tidur
Maka sambil tiduran begini meram, kita baca saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca terus ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tambah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian ternyata kita tertidur sebelum Al-Mulk, maka tidak apa-apa insyaallah. Ya. Tapi kalau mau dapat semua adalah dibaca malam hari, bukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sisahkan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Salat sunnah 2 rakaat jika ingin lakukan sebelum tidur silahkan. Mana yang prioritas? Nah, Anda baca surat Al-Mulk dan 2 ayat terakhir dalam salat tersebut. Bisa nggak itu dianggap Anda membaca di malam hari? Insya Allah bisa. Karena membaca Al-Quran itu bisa 2 cara. Di luar salat, di dalam salat. Memegang mushaf atau tidak melihat mushaf. Semua disebut membaca. Ya. Sekali lagi, bisa dibaca di luar salat atau di dalam salat. Bisa juga dengan melihat mushaf dan tidak melihat mushaf. Semuanya disebut membaca. Naam. Wallahu a'lam. Baik, masih ada beberapa yang masuk dari kolom pertanyaan. Saya bacakan dulu dari Bapak Rahmat Fauzi. Mengenai nazir, pengingat bagi orang non-muslim saat ini bentuknya apa ya? Atau pengingat bagi orang suku pedalaman yang terisolir bentuknya? Yang pertama, pengingat itu adalah alam ya'tikum rasul. Rasul itu pengingat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah. Rasulun minallah, rasul yatlu suhufan mutahhara. Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Maka pengingat bagi orang kafir juga para rasul. Kalau rasul sudah tidak ada, maka penerus rasul yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, yang berdakwah, yang mendakwahi muslim ada, yang mendakwahi tidak muslim juga ada. Mereka itulah pengingatnya. Itu pengingat utama, Al-Rasul dan Al-Quran yang dibacakan. Itu pengingat pertama. Pengingat yang lainnya adalah tadi Al-Wafat. Itu pengingat tambahan. Al-Wafat, wafatul aqriba, meninggalnya orang di sekitar kita. Terus asy-syaikhuqah, yaitu menua, semakin lemah. Itu juga peringatan dari Allah. Mau kemana ya? Dikit lagi gerbang kubur mau dibuka. Mau nggak taubat? Taubatlah kepada Allah. Kemudian juga al-marad, penyakit. Itu juga adalah peringatan. Terus ada musibah, bencana. Itu juga peringatan. Terkena bencana, habis. Yang utama adalah Ar-Rasul dan Al-Kitab, Al-Quran. Allah. Baik, satu lagi dari kolom chat dari Bapak Alfian Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita mentadaburi syafaat surat Al-Mulk sebagai pelindung azab kubur, intinya dari ayat keberapa yang menjelaskan hal tersebut? Ya, jadi tidak mesti di dalam surat tersebut dijelaskan dengan jelas mengenai maknanya atau faedahnya. Faedah surat Al-Mulk, faedahnya 2 sekali lagi ya. Pertama sebagai pengampun, yang kedua sebagai penjaga dari azab kubur. Adakah di sini disebutkan tentang azab kubur? Secara khusus tidak ada disebutkan. Di sini hanya disebutkan tentang akhirat. Di mana keimanan kita terhadap akhirat itulah yang bisa menjadikan penyebab azab kubur itu
menjadi penjaga bagi, yakni kita dijaga keimanan kita terhadap isi surat Al-Mulk ini dan tilawah kita terhadap surat Al-Mulk ini dan isinya yang berupa tentang akhirat bisa menjadi penangkal kita atau tameng kita terbebas dari adab kubur. Jadi tidak secara resmi atau secara tertulis tidak disebutkan di sini mengenai itu. Begitu juga ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Di situ tidak ada penjelasan bahwa orang yang membaca itu di dalamnya ada dapat keamanan. Kan di situ kan begitu. Hadisnya barang siapa membaca itu maka dapat kecukupan, cukup dari sholat sunnah malam atau cukup dari gangguan-gangguan yang jahat. Tapi dalam ayat itu tidak ada berita itu tentang gangguan-gangguan, tidak ada. Begitu juga ayat kursi. Ayat kursi jika dibaca di malam hari sebelum tidur juga akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, miliknya langit dan bumi. Jadi tentang keagungan Allah tapi fungsinya mengalahkan syaitan. Jadi tidak mesti bahwa ayat itu berfungsi untuk A kemudian di dalamnya ada cerita tentang A. Tidak mesti. Seperti itu. Ada yang ayatnya akan melindungi kita dari gangguan A. Tapi tercatat ada, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas adalah surat perlindungan. Disebut surat perlindungan. Dan makna dan isi suratnya juga benar-benar perlindungan. Nah, itu memang iya. Tapi tidak semua seperti itu. Ya, tidak semua seperti itu. Al-Qubur. Nah, tapi fungsinya pembebas dari azab kubur. Jadi pengampun. Maka kita imani fungsinya yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, sudah tidak ada lagi di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Bisa membuka mikrofonnya bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mau ingin bertanya langsung. Ungkap bahwa untuk surat Al-Mulk adalah untuk azab kubur. Bagaimana Ustadz sepertinya saya kan udah meninggal orang tuanya, pas kita membacakan supaya misalnya memperingat azab kubur orang tua kita, bisa nggak Ustadz kira-kira misalnya ya maksudnya gimana caranya dengan membaca keadaan di alam kubur orang tua gitu. Mungkin gitu Ustadz, saya pengen penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita sebagai muslim, apabila mayit yang meninggal itu adalah seorang muslim, satu. Yang kedua, dia menunaikan salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kita melihat secara zahir, dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan. Maka berkabar gembiralah bahwa orang itu telah memenuhi kewajibannya kepada Allah. Maka sisanya husnudzan dan berharap. Sisanya husnudzan. Husnudzan yakni kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan menjaga hambanya yang beriman kepadanya selama hidup ini dan salat 5 waktu kepadanya dan puasa Ramadan. Husnudzan. Belum lagi ditambah dengan amalan-amalan soleh yang lain yang sunnah-sunnah. Kita husnudzan, sehingga dengan husnudzan itu kita berprasangka baik bahwa beliau almarhum itu dalam keadaan husnudzan, bermohon kepada Allah baik dalam kubur. Jadi kita ini berusaha untuk tidak berpikiran bahwa dia sedang diazab. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tapi kita husnudzan, meminta kepada Allah semoga dalam keadaan baik diterima oleh Allah SWT. Nah, seandainya kita ingin memberikan hadiah untuk mayit, berbakti kepada mayit, bagaimana caranya berbakti kepada mayit? Yang jelas adalah mendoakan. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa yang kita sampaikan ini bisa berfungsi banyak. Bisa meringankan dosanya, misalnya ada A, berkurang dengan doa yang kita lantunkan bertahun-tahun. Sudah habis misalnya, maka menjadi doa kita menjadi pengangkat derajat. Seperti itu. Jadi doakan. Jika ingin berbakti lebih daripada doa, sedekah atas nama mayit. Jika ingin berbakti lebih daripada sedekah, silahkan berhaji atau berumrah atas nama mayit. Silahkan lakukan hal itu. Adapun membacakan surat Al-Mulk untuk mayit, bukan begitu cara yang diajarkan Nabi. Surat Al-Mulk adalah untuk yang hidup, dibaca persiapan menghadapi kubur. Demikian Allah. Baik. Ya, syukron Ustaz penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu Siti J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah untuk penangkal azab kubur. Nah, dengan keterangan ini, apa sebaiknya ketika kita membaca surat Al-Mulk itu ditambahkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan selanjutnya, atau cukup membaca surat Al-Mulk saja dan doa yang tadi itu dibaca pada kesempatan lain? Apa harus sebaiknya berdampingan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, yang sebaiknya adalah dicukupkan dengan yang sudah disampaikan, bahwa cukup membaca ini, maka ini bacaan ini merupakan doa yang kita sampaikan kepada Allah agar jauh dari azab. Bacaan ini sudah cukup menjadi permohonan untuk dijauhkan dari azab kubur. Nah, adapun doa azab kubur tadi, Ya. seperti pajak pagi. Nah, atau dalam sujud juga boleh. Nah, jadi kita cukupkan dengan yang ini. Ya. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, boleh saja. Tapi jangan sampai menjadi sebuah amalan yang Jejer. berjejer menjadi amalan umat setelah kita, orang setelah kita. Itu jadi masalah. Oh. Nah, kalau ibu mau mengamalkan sendiri, silahkan. Tapi sekali lagi, mana lebih baik sesuai yang disampaikan Nabi, bahwa dianya sendiri, ayatnya sendiri sudah merupakan pelindung dari azab kubur. Nah, Terima kasih Pak Ustaz. sama-sama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Iwan. Iya, Nah, Silakan. menanyakan di luar tema ya Ustaz. waduh, apa ini? Pertama, jika ini masalah haji Ustaz, jika